Shalom, dimanapun Anda berada hari ini, kita berjumpa lagi di dalam renungan tengah minggu yang saya beri judul Iman yang Mengalahkan Ketakutan. Firman Tuhan di dalam Mazmur pasalnya yang ke-27 ayat yang pertama menuliskan di sana dari Daud, Tuhanlah terangku dan keselamatanku, kepada siapakah aku harus takut? Tuhanlah benteng hidupku, terhadap siapakah aku harus gemetar? Salah satu persoalan manusia yang terbesar adalah rasa takut. Rasa takut atau ketakutan dapat diartikan dalam deretan yang panjang yang memiliki arti yang sama. Misalnya seperti tanda bahaya, kesusahan, kesedihan, kecemasan, mengerikan, mengejutkan, kesuraman, kengerian, kepanikan, atau rusuh. Bapa di sorga rindu untuk melepaskan anak-anaknya dari ketakutan. Ada ratusan ayat bahagian dalam Alkitab yang menganjurkan kita jangan takut. Dalam kitab Mazmur, khusus pasalnya yang ke-27, menganjurkan kita untuk menaruh iman kita kepada Allah dan kuasanya supaya kita dapat mengatasi segala ketakutan di dalam kehidupan kita. Simak beberapa hal tentang ketakutan dan bagaimana mengatasinya. Yang pertama, ketakutan adalah masalah semua orang. Kita takut dikecewakan oleh orang lain. Kita takut gagal karena dicurigai pribadi kita yang tidak mampu. Kita takut akan sistem yang diciptakan oleh orang-orang hebat. Kita takut penyakit atau kematian yang tiba-tiba. Kita takut juga dengan bencana alam. Kita takut masalah keuangan yang tidak aman dalam hidup kita. Beberapa di antara kita takut akan mati dan berjumpa dengan Allah, pencipta kita. Dan masih banyak lagi alasan ketakutan. Tetapi yang pasti ketakutan merupakan masalah setiap orang. Yang kedua, Allah kita rindu melepaskan kita dari ketakutan. Dalam 2 Timotius pasalnya yang pertama ayat yang ke-7 menuliskan, Rasul Paulus mengatakan bahwa Allah tidak memberi kita roh ketakutan, tetapi roh kuasa, kasih, dan hikmat. Ketakutan mencuri damai di dalam hati kita. Tidak ada seorang pun yang dapat menikmati sukacita yang Allah berikan bersamaan dengan ketakutan di dalam hati kita. Ketakutan mencuri kemampuan berkarya perkara-perkara besar bagi Allah dan sesama. Ketakutan akan kegagalan membuat kita tidak berani untuk mencanangkan rencana-rencana yang hebat di luar kemampuan kita. Akibatnya, tidak ada perkara-perkara hebat yang kita karyakan karena ketakutan menciptakan kegagalan. Mengapa? Karena orang dikuasai oleh ketakutan membuat orang tersebut terbiasa dengan hal-hal yang tidak mungkin atau sukar untuk mengerjakan sesuatu yang hebat dan besar. Orang tersebut tidak lagi beriman. Yang ketiga, iman mengalahkan ketakutan. Dalam Mazmur 27 ayat yang pertama mengatakan, iman mengalahkan ketakutan adalah iman yang mempercayai kesanggupan Allah dan di sini dan sekarang. Banyak orang yakin bahwa Allah hanya melakukan mujizat pada masa yang lampau atau sewaktu-waktu di masa yang akan datang. Namun mereka yang menang atas ketakutan adalah mereka yang percaya akan kuasa Allah yang berlaku di sini dan sekarang. Memang benar Allah adalah Allah yang kemarin, hari ini, dan yang akan datang. Namun Allah lebih tertarik dengan keadaan kita yang sekarang daripada keadaan kita yang kemarin atau di masa yang akan datang. Oleh karena itu,
iman yang mengalahkan ketakutan bersumber pada pengalaman dengan Allah di masa yang lalu. Karena Allah pernah menolong kita di masa yang lalu, maka Ia juga akan menolong kita di masa sekarang dan masa yang akan datang. Dan juga iman yang mengalahkan ketakutan adalah iman yang percaya kepada Allah di masa yang akan datang, karena yang membuat kita takut dan yang membuat kita khawatir adalah hal-hal yang belum jelas dan belum pasti di hari esok. Jadi, karena hari esok bukan milik kita, maka tetaplah percaya, terus berpengharapan kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berdoa, kami menyerahkan seluruh jemaat dimanapun mereka berada. Kami percaya dan yakin bahwa Engkau berkuasa di bumi seperti di sorga. Pada hari ini kami percaya akan janji-janji firman-Mu, bahwa ketakutan hanya sementara. Dan karenanya kami akan percaya senantiasa akan kuasa Allah yang membawa kami dari kemenangan kepada kemenangan. Tuhan, hari ini kami mempercayai janji firman-Mu. Hari ini, hari esok, hari yang akan datang, tetap bersama dengan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua.